إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada hadis yang 10, sahih? Hadis yang berapa? 10 atau bukan? 10, halaman berapa? 92. Pada poin ke-7. Baik. Pada hadis yang ke-10 adalah tentang kewajiban mendahulukan cinta Nabi SAW. Dan ini tidak bisa ditawar lagi. Sebagai seorang muslimah, cinta kepada Nabi SAW adalah cinta yang harus didahulukan, melebihi dari siapapun. Nabi SAW beliau mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, atau siapapun. Ini cinta kita kepada Nabi diuji. Cinta kita kepada Nabi dipertanyakan, benarkah kita cinta kepada Nabi SAW, ataukah hanya dengan lisan kita mengaku cinta kepada Nabi SAW. Pada poin yang kelima kemarin kita telah menyebutkan mencintai Nabi tidak hanya ucapan di lisan, tetapi harus dibuktikan dan terlihat dari tanda-tandanya, yaitu bersemangat untuk melihat dan membersamai Nabi. Kita bersemangat untuk bisa melihat Nabi, berjumpa dan membersamai Nabi. Dan hadis-hadisnya banyak. Bagaimana seorang bisa membersamai Nabi, dekat dengan Nabi. Di antaranya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku akan bersama orang-orang yang mengkafil anak yatim. Mereka yang mengkafil anak-anak yatim akan bersama Nabi SAW. Orang yang berakhlak mulia akan bersama Nabi SAW. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat tempat duduknya kelak di hari akhir bersamaku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini kita bersemangat untuk melihat dan membersamai Nabi. Kemudian siap berkorban jiwa dan harta dalam membela Nabi. Apa yang sudah kita korbankan untuk membela Nabi dan membela sunnahnya? Apa yang sudah kita berikan untuk membela dakwah Nabi SAW? Kemudian tampak dari cinta kepada Nabi itu adalah siap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian membela sunnah dan menjaga syariatnya, membantah ahli bidah. Ini termasuk bukti cinta kita kepada Nabi. Kita tidak rela agama Nabi, kita tidak rela syariat Nabi, kita tidak rela sunnah Nabi diganti dengan bid'ah-bid'ah atau ditambah dengan bid'ah-bid'ah. Maka bentuk cinta kita kepada Nabi adalah membantah bid'ah-bid'ah dan para pengikutnya, membantah bid'ah dan para ahli bid'ah. Kemudian kita buktikan cinta kita kepada Nabi adalah kita banyak memuji Nabi dan mencintai keluarganya. Kita menghormati Nabi, menghormati keluarganya, memuliakan Nabi, memuliakan keluarganya. Kemudian juga bukti cinta kepada Nabi adalah mencintai para sahabatnya, karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Baik, buktikan cinta kita dengan mencintai para sahabatnya. Kemudian berhukum dengan sunnahnya, menyebarkan dakwah, menyebarkan dan mendakwahkan sunnahnya, dan meniti
jalan petunjuknya. Ini adalah bukti zahir yang harus kita lakukan sebagai bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada poin yang ketujuh, halaman 92, termasuk dari faedah hadis ini adalah Allah perintahkan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga peringatkan dari bahaya menyelisih perintahnya. Waliyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih, ditimpa ujian cobaan. Orang yang menyelisih perintah Rasul pasti akan ditimpa ujian cobaan. Apa itu? Ujian dan cobaannya adalah fitnah bid'ah. Dia terjatuh dalam bid'ah. Lebih daripada itu, dia terjatuh pada kekufuran. Ini ketika seorang menyelisih perintah Rasul, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh pada fitnah bid'ah sampai kepada kekufuran. Karena menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musibah besar yang akan menimbulkan kemurkaan Allah dan turunnya azab. Allah akan murka kepada siapa saja yang menyelisih perintah Nabi-Nya. Karena itu adalah wahyu yang dibawa oleh Nabi yang datang dari Allah, kemudian diselisih perintahnya, berarti telah menyelisih perintah Allah tabaraka wa taala. Ini sebab Allah turunkan azab. Lihat bagaimana umat-umat terdahulu diazab oleh Allah, diturunkan siksa oleh Allah, disebabkan karena mereka menyelisih perintah Nabi-Nya, sebabkan karena mereka menentang ajaran Nabi-Nya. Ini jangan sampai karena menyelisihi kemudian Allah murka, Allah turunkan azabnya. Kemudian yang ke-8, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, adapun sebab wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya lebih dari siapapun, karena kebaikan yang paling besar di dunia dan akhirat tidak akan kita peroleh kecuali melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai Nabi, memuliakannya lebih dari siapapun, karena kebaikan yang paling besar di dunia dan akhirat tidak akan diperoleh kecuali karena sebab perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat hidayah, kita mengenal Islam, mengenal tauhid, sunnah, ini semua perantara Nabi. Seorang dimasukkan ke dalam surga dan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia beriman, dia beramal saleh, yaitu dengan beriman dan meneladaninya. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada rahmatnya kecuali dengan perantara Nabi, yaitu dengan beriman dan meneladaninya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari azab di dunia dan di akhirat, serta sampai kepada kebaikan dunia dan akhirat, dengan beriman dan beramal saleh. Maka nikmat yang paling besar dan bermanfaat adalah nikmat iman, dan tidaklah dapat diraih kecuali sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat iman tidak dapat diraih kecuali sebab Nabi, perantara dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang paling semangat untuk menasihati dan bermanfaat bagi umat, semangat dalam memberikan nasihat, semangat dalam memberikan manfaat bagi umat Nabi SAW. Sebab beliaulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari kesesatan menuju cahaya. Tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui jalannya. Tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali melalui jalan Nabi-Nya. Tidak akan sampai kepada rahmat Allah kecuali meniti jalan Nabi-Nya. Maka karena sebab perantara itulah kita wajib mencintai Nabi dan mendahulukan cinta ini melebihi siapapun. Tidak akan bisa seorang masuk dalam surga Allah kecuali mengikuti jalan Nabi-Nya. Dan semua jalan yang Allah perintahkan kita untuk berjalan di atasnya, mengikuti hal tersebut adalah harus mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9, hadis ini menjadi prinsip ahli sunnah dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak melampaui batas, tidak juga meremehkan Nabi. Ahli sunnah mencintai Nabi sesuai dengan perintah Allah, tidak melampaui batas di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap mukmin wajib berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela sunnahnya sebagaimana telah dicontohkan para sahabat dan salafus saleh setelahnya. Pengorbanan atau yang dikenal dengan tadhiyah, pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bukti kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti kecintaan mereka kepada agama dan syariat yang dibawa oleh Nabi. Tadhiyah yang dilakukan para sahabat
bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari dunia, tapi yang mereka lakukan adalah untuk bisa menemani Nabi kelak di surganya, untuk bisa membersamai Nabi SAW kelak di surganya. Ini pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Suatu hari sahabat yang menemani Nabi SAW, beliau bercerita, ketika aku bermalam bersama Nabi SAW, kemudian bangun di malam hari, aku siapkan wudu Nabi, siapkan air wudu Nabi dan kebutuhan kedua Nabi. Nabi bertanya, "Sal, mintalah apa yang kau minta, aku akan berdoa kepada Allah." Kata sahabat ini, sahabat Ka'ab, kata sahabat ini, beliau mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku minta satu, untuk bisa menemanimu di surga. Aw ghairi dzalik, kata Nabi, ada lagi yang kau mau? Ada lagi yang kau mau minta? Balu, itu saja ya Rasulullah. Ada, itu saja yang aku mau, bisa menemanimu di surga. Dan bagaimana para sahabat ketika diberi tawaran oleh Nabi, yang diminta adalah surga Allah, yang diminta membersamai Nabi, maka tadhiyah, pengorbanan yang dilakukan para sahabat dengan mengorbankan jiwa, raga, harta, keluarga, semua yang mereka inginkan adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menemani Nabi-Nya. Kemudian yang ke-10, hadis ini sebagai penguat atas makna syahadat, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, bahwa tidak sekedar mengucapkan kalimat syahadat, tapi konsekuensinya dibuktikan dengan mendahulukan cinta kepada Nabi SAW. Tidak sekedar mengucapkan Muhammadur Rasulullah, tapi konsekuensinya adalah mencintai Nabi, membenarkan ucapannya, mengikuti perintahnya. Ya, ini adalah termasuk daripada penguat makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian terakhir, mencintai Nabi SAW membuahkan banyak faedah. Di antaranya sebab meraih manisnya iman. Orang yang mencintai Nabi, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ladzah, halwah, manisnya iman. Kemudian kedua, menjadikan seorang hamba bersama Nabi kelak di akhirat. Dengan cinta kepada Nabi, kita berharap kita bisa bersama Nabi SAW kelak di akhirat di surga Allah. Dan yang terakhir adalah mencintai Nabi SAW dapat menyempurnakan keimanan. Sempurnanya keimanan seorang adalah dibuktikan dengan cintanya kepada Nabi SAW. Sehingga ketika terjadi benturan antara cinta kepada Nabi, cinta kepada selain Nabi, kepada orang tua, kepada anak-anak, maka harus didahulukan cinta Nabi. Ketika terjadi benturan antara perintah Nabi dengan perintah orang tua, perintah Nabi dengan perintah atasan, maka yang didahulukan adalah perintah Nabi SAW. Ini tidak bisa diganggu, tidak bisa ditawar. Perintah Nabi SAW adalah yang harus didahulukan. Sebagaimana cinta kepada Nabi harus lebih diutamakan dari siapapun, Ini sebagai bukti bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi, memuliakan Nabi, tetapi mencintai dan memuliakan sesuai dengan syariat Nabi. Tidak mengkultuskan, tidak hulu melampaui batas di dalam memuja-muja Nabi sampai melampaui batas, sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum sufiyah. Di luar sana sebagian orang menuduh bahwa ahli sunnah salafiyin mereka tidak mencintai Nabi, mereka jafa, meremehkan Nabi, kata mereka. Tuduhannya mereka tidak bersolawat kepada Nabi. Ini tuduhan mereka semuanya. Tapi itu semuanya tuduhan yang tidak terbukti. Buktinya bahwa ahli sunnah meyakini hadis ini menjadi pokok prinsip supaya kita mencintai Nabi, bahkan mendahulukan cinta kita kepada Nabi SAW daripada yang lainnya. Kemudian selanjutnya pada hadis nomor 11, bab bahaya
dari menyelisihi sunnah. Bahaya menyelisihi sunnah. Pada bab ini kita bawakan hadis Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an syai'in fad'uhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak bertanya. Kathrati su'al, banyak bertanya dan sering menyelisihi para nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in, maka apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah. Fa'tu minhu, lakukanlah, kerjakanlah. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum, dan jika aku melarang kalian, ya, jika aku melarang kalian syai'an dari sesuatu, fad'u, maka tinggalkanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Ini adalah bahaya menyelisihi sunnah, bahaya menyelisihi syariat, bahaya menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah dari hadis ini yang pertama, Imam Nawawi rahimahullah beliau berkata, Imam Nawawi rahimahullah beliau berkata, hadis ini termasuk kaidah Islam yang sangat penting dan jawami kalim. Jawami kalim adalah kalimat yang singkat namun memiliki makna yang padat dan luas. Jadi hadis-hadis Nabi, ucapan Nabi itu singkat tetapi mengandung makna yang luas, disebut dengan jawami kalim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Karena dalam hadis ini mengandung berbagai hukum seperti salat dan berbagai macam. Dari hadis ini terkandung tentang masalah, ya, masalah ibadah, hukum-hukum seputar ibadah. Karena Nabi menyebutkan tadi, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya perintah tersebut di antara perintah-perintah Allah, apabila seorang tidak bisa mengerjakannya dengan sempurna, maka tidak langsung gugur perintah itu, tetap dia wajib. Namun, ya, ada keringanan di sana. Ada perintah Allah yang memang bisa saja langsung gugur karena memang tidak mampu. Ya, contoh adalah ketika seorang tidak mampu berhaji, maka gugur kewajiban haji baginya. Tapi dia punya niat, dia punya azam, punya tekad yang kuat, meskipun sampai umurnya habis atau sampai meninggal dunia dan dia tidak mampu berhaji, maka gugur kewajiban baginya. Ya, tetapi lain perintah Allah salat, yang hukum asalnya adalah seorang harus dalam keadaan apa? Berdiri, dalam keadaan berdiri. Tapi ketika dia tidak mampu untuk berdiri, maka kemudian tidak langsung salat itu adalah gugur kewajibannya, tidak. Tetap kewajibannya, tetapi apa? Boleh dengan cara duduk. Fa'tu minhu mastata'tum, semampu kalian. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Akan perintah puasa wajib. Tapi ketika seorang dalam keadaan sakit, tidak langsung gugur, tapi dilihat dulu sakitnya. Boleh diqadha kalau sakitnya ringan. Kalau sakitnya sudah menaun dan sulit untuk diharapkan bisa sembuh kembali, maka ini ada gugur kewajiban puasanya, namun wajib untuk bayar apa? Bayar fidyahnya. Baik. Ini diambil dari hadis ini tadi. Sehingga kata Imam Nawawi, karena dalam hadis ini mengandung berbagai hukum seperti salat dan berbagai macamnya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini terdapat perintah mentaati Rasul dan berpegang teguh dengan sunnahnya, yaitu dengan mengamalkan dan meladani ucapannya, perbuatan dan takrirnya, serta memperhatikan perintah dan larangannya. Nabi menyebutkan, "Na'am fa idza amartukum bi syai'in." Ini perintah untuk mentaati Rasul. Perintah untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, umat-umat terdahulu binasa
binasa disebabkan banyak bertanya tanpa ada kebutuhan dan sering menyelisih para nabi mereka serta bermaksiat kepada mereka. Ya, terutama umat Bani Israil, mereka paling banyak bertanya kepada nabinya, tapi mereka tidak mengamalkan pertanyaan tersebut, tidak mengamalkan jawabannya. Mereka ingin mencari kemudahan, keringanan yang akhirnya memberatkan diri mereka sendiri. Ya, maka sebab umat terdahulu dibinasakan adalah banyak bertanya tanpa ada kebutuhan dan sering menyelisih perintah para nabinya. Kemudian yang keempat, apa yang Nabi SAW katakan, apabila aku perintahkan suatu kepada kalian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini sesuai dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Sesuai dengan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini juga sesuai dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bukti bahwa Islam, ya, ketika membebani syariat, ketika memberikan syariat kepada hamba-hambanya, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ingin memberatkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah, beribadahlah, beramallah, ya, menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian kelima, hukum asal tidak pantas bagi siapapun jika mendengar perintah Nabi SAW ia balik bertanya. Tidak pantas ketika seorang mendengar sabda Nabi, perintah Nabi, kemudian dia balik bertanya, apakah perintah ini menunjukkan wajib atau sunnah? Jadi ketika ada perintah dari Nabi atau ada kabar dari Nabi SAW, tidak pantas dia bertanya sunnah apa wajib. Tidak perlu diperinci, karena kita sebagai hamba yang harus tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, ketika ada perintah tidak perlu perinci ini wajib apa menunjukkan sunnah perintah ini. Jika seorang hamba melanggar perintah Nabi SAW, maka boleh untuk diperinci hukumnya. Ini sebaliknya, kalau seorang melanggar perintah Nabi, maka boleh diperinci hukumnya. Karena jika suatu kewajiban yang dilanggar, maka wajib untuk bertaubat dan menggantinya. Karena kalau itu kewajiban kemudian dia langgar, maka dia wajib bertaubat dan wajib menggantinya. Tapi jika bukan perkara wajib, maka tidak ada kewajiban untuk bertaubat. Ada perkara yang mubah, perkara yang biasa, atau perkara sunnah, kemudian tidak dikerjakan, maka tidak ada kewajiban untuk bertaubat, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tapi kalau itu perkara wajib kemudian ditinggalkan, ya, maka harus dia bertobat dan dia menggantinya. Ini bedanya. Ketika ada perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari Nabi SAW, maka dia wajib mengerjakan. Kita wajib mengerjakan tanpa bertanya ini wajib atau sunnah. Kita kerjakan semampu kita. Jadi kalau ternyata seorang tidak mampu, maka dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Atau ternyata seorang melanggar perintah Nabi, maka harus diperinci tadi pelanggarannya itu adalah mengandung pelanggaran hukum wajib atau hukum selain wajib. Kalau itu adalah pelanggaran terhadap perkara kewajiban, maka dia wajib taubat kepada Allah dan menggantinya. Kemudian yang ketujuh, wajib bagi setiap mukmin untuk bersemangat dalam kebenaran dan mencarinya, mencari kebenaran, serta waspada dari banyak bertanya tanpa ada kebutuhan dan melanggar syariat. Seorang mukmin dia tidak banyak bertanya tentang perkara yang dia tidak butuhkan. Allah ingatkan dalam Al-Quran, la tas'al an syai'in in tubda lakum tasukum. Jangan kalian banyak bertanya, ya, tentang sesuatu yang kalau seandainya nanti dapat jawabannya itu akan memberatkan kalian. Ini apa yang sudah ada maka dikerjakan. Kemudian yang kedelapan, sebagian ulama menyebutkan bahwa maksud banyak bertanya ada dua macam. Yang pertama, kasrati soal, banyak bertanya di sini maknanya adalah bertanya sebagai sarana belajar. Ya, kalau bertanya sebagai sarana belajar untuk mendapatkan jawaban terhadap perkara agama, maka ini diperintahkan. Jadi bertanya tujuannya untuk mendapatkan ilmu yang dia itu sedang belajar, maka ini perkara yang diperintahkan. Ya, pertanyaannya
untuk mendapatkan ilmu yang dengannya dia akan amalkan. Maka ini adalah sarana untuk meraih ilmu dengan bertanya. Ini diperintahkan. Allah firmankan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada orang yang mempunyai pengetahuan, tanyakan kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Ini perintah untuk bertanya tentang ilmu, yang ilmu itu nanti bermanfaat dan diamalkan. Yang kedua, bertanya yang sifatnya memberatkan diri dan bukan untuk mengambil faedah. Bertanya yang tujuannya untuk memberatkan diri dan bukan untuk mengambil faedah ilmu, maka ini hukumnya terlarang. Hukumnya terlarang. Maka pertanyaan ada dua macam. Yang mamduh, mahmud, yang terpuji adalah pertanyaan untuk mendapatkan ilmu dan diamalkan. Ini bertanya seperti orang belajar. Yang kedua, pertanyaan yang madmum, yang tercela, yaitu bertanya yang sifatnya untuk memberatkan diri, ya, dan tidak diamalkan. Kemudian ke-9, syariat agama itu sifatnya mudah dan tidak memberatkan hamba. Syariat agama yang dibawa oleh Nabi ini adalah syariat yang mudah dan bukan untuk memberatkan hambanya. Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru." Permudahlah oleh kalian, jangan mempersulit. Buatlah hati mereka tenang. Ya, ay sakinu, basyiru, berilah kabar gembira. Wa la tunaffiru, dan jangan memberi, ya, atau jangan membuat mereka takut atau membuat mereka lari. Ini adalah perintah Nabi SAW. Permudahlah. Ada orang sekarang sampaikan, ya, kalau bisa sulit ngapain dipermudah? Ini banyak yang terjadi, ya. Kadang urusan itu bisa selesai 1 jam, tapi sengaja diperlambat. Ada urusan yang bisa selesai 1 hari, tapi dipersulit. Besok datang lagi ya jam sekian. Jadi sengaja untuk apa? Untuk apa istilahnya, ngerjain orang. Tidak boleh demikian. Kalau bisa diselesaikan saat itu, diselesaikan. Ini perintah Nabi SAW. Termasuk perkara hukum syar'i. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Kalau memang hukumnya itu halal, ya ucapkan halal, sampaikan kepada umat ini hukumnya halal. Jangan dikatakan ini haram hukumnya, boleh. Kalau ini hukumnya sunnah, jangan dikatakan wajib. Ya, karena itu akan memberatkan orang. Akan memberatkan orang. Lihat Nabi SAW ketika awal Nabi, ya, salat tarawih, salat qiyamul lail tarawih di bulan Ramadan, Nabi salat bersama para sahabat. Malam pertama, kedua, ya, malam ketiga atau keempatnya Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya. Sahabat nunggu semua sampai menjelang subuh. Sahabat nunggu. Kenapa Nabi tidak keluar? Padahal pada malam pertama, kedua kami salat berjamaah, salat tarawih berjamaah bersama Nabi. Nabi tidak keluar. Kemudian keesokan paginya Nabi memberitahukan bahwa Nabi SAW sengaja tidak keluar rumah untuk salat bersama para sahabat supaya tidak, ya, menjadikan salat tarawih dan salat qiyamul lail itu menjadi satu yang wajib bagi kalian. Nabi tidak ingin memberatkan. Nabi tidak ingin memberatkan. Ya. Makanya dalam sebagian hadis disebutkan ketika ada sahabat yang terluka kepalanya, kemudian dia junub, maka ketika hendak salat dia mandi. Pada saat dia mandi, ya, diperintahkan mandi oleh sahabat yang lainnya, maka dia meninggal dunia karena luka di kepala itu, ya, terkena air. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah. Kenapa engkau tidak bertanya? Kenapa engkau tidak demikian? Ini tidak benar. Sama ketika sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika selesai sholat bersama Nabi, dia menjadi imam di masjid kaumnya. Dan ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam, beliau memanjangkan bacaannya, sehingga ada sahabat yang merasa berat sholat di belakang Mu'adz, datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak mau sholat lagi di belakang Mu'adz." Kenapa? Kata orang ini, karena Mu'adz ini lama bacaannya, lama bacaan sholat.
Maka Nabi SAW mengingatkan, "Afattan anta ya Mu'ad? Apakah kau ingin membuat fitnah kepada umat ini wahai Mu'ad?" Diingatkan dengan keras. Marah Nabi SAW. Jangan kau persulit orang. Maka Nabi menyebutkan dalam sebagian lafaz, "Inna minkum munafirin." Sungguh di antara kalian ada orang yang bikin orang lain lari dari agama. Kenapa? Memberatkan orang lain. Nah, sikap memberatkan dan membuat berat, sulit orang lain itu adalah sikapnya kaum Khawarij. Nah, boleh diikuti. Sama dengan sikap yang dilakukan oleh firqah Murji'ah, terbalik, berlawanan dengan sikap Khawarij. Mereka ini adalah orang-orang yang suka meremehkan perkara agama, meremehkan, menganggap enteng, terlalu bermudah-mudahan. Ini juga tidak benar. Tapi ahli sunnah pertengahan, apa yang itu adalah keringanan, ya kita sebutkan keringanan. Apa yang itu adalah suatu perkara wajib, kita sampaikan ini suatu yang wajib. Ya, tidak mempermudah tanpa ada dalil, juga tidak mempersulit tanpa ada dalil. Kata Nabi, "Wasyiru wa la tunafir." Beri kabar gembira kepada orang, jangan bikin dia lari. Jangan bikin lari. Kaum Khawarij, mereka suka membuat orang lari dari agama. Lihat, dengan perbuatan dan tingkah mereka, banyak orang yang lari dari agama. Banyak orang yang antipati dari syariat ini karena sebab perbuatan mereka dan mengatasnamakan syariat. Ini ya, jangan menjadi orang sebab lari dari kita. Sama, kita yang sudah belajar, kita yang sudah mengaji, kita sudah mengenal sunnah, jangan bikin orang lari dari sunnah Nabi. Jangan bikin orang enggan untuk mengenal dan menghadiri majelis ilmu. Bikin bagaimana mereka nyaman, ajak mereka bagaimana mereka kenal, sehingga mereka tahu mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah, mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah. Bikin mereka untuk bisa suka dengan manhaj ini, hidayah ini. Kalau belum bisa mereka hadir bersama kita, bikin supaya mereka tertarik, minimal mereka tidak memusuhi dakwah ini. Kemudian yang ke-10, hadis ini menjadi peringatan dan penjelasan dari bahaya menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Peringatan, pelajaran, ya, supaya tidak menyelisih perintah Rasulullah, karena ancamannya berat. Ya, ancamannya berat. Kemudian yang ke-11, di antara prinsip ahli sunnah adalah bersemangat dalam mengamalkan dan mendakwakan sunnah, meski harus dicela oleh sebagian masyarakat, karena syariat Nabi SAW harus lebih diutamakan. Ini membedakan dari firqah-firqah bid'ah. Konsekuensi seorang mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk Nabi SAW, konsekuensinya dia harus siap untuk dicela. Dia harus siap untuk dibenci orang. Sebagaimana Nabi kita SAW dibenci, dicela, dicaci, dimaki. Nah, kita pun harus siap. Kita harus siap. Kenapa? Karena mengikuti perintah Nabi SAW dan sunnahnya lebih diutamakan, meskipun harus mendapat celaan dari siapapun dia. Karena yang kita cari adalah keridhaan Allah, yang kita cari adalah pahala dari Allah, yang kita inginkan adalah bisa bertemu dan membersamai Nabi SAW. Tapi kalau seandainya seorang diberi ilmu oleh Allah, kemudian dia tahu itu sunnah, tapi dia tinggalkan karena sebab khawatir dicela orang. Dia tahu itu tauhid, tapi tidak mau menyampaikan dan berbicara tauhid, khawatir dijauhi orang. Dia tahu itu syirik, tapi tidak berani untuk mencegah dan memperingatkan umat dari kesyirikan dan bid'ah. Khawatir orang akan lari dari dakwahnya. Dakwah apa lagi yang akan disampaikan kalau tauhid dan syirik tidak disampaikan? Orang akan bersama dia ketika dia bicara tentang perkara duniawi. Orang akan bersama dia ketika berbicara dalam perkara-perkara urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan akhlak. Tapi ketika berbicara tentang tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, ya, orang akan lari, kemudian dia tidak mau. Jangan. Meskipun orang harus lari, tapi harus disampaikan. Karena ini yang lebih utama, bukti sayang dan cinta kita kepada umat
adalah menjelaskan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Bukti cinta kepada umat adalah kita menyampaikan sunnah dan ajaran Nabi dan memperingatkan dari bahaya bid'ah, supaya mereka tidak menyelisihi sunnah Nabi, supaya mereka tidak menyelisihi perintah Nabi SAW. Karena kamu menyelisihi, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melimpahkan siksanya, melimpahkan ujian kepada mereka, dan ujian serta siksa dan kemurkaan Allah tidak hanya menimpa orang itu, tapi akan menimpa kepada orang yang lain yang ada di sekitarnya. Istri Nabi SAW ketika bertanya, "Ya Rasulullah, anahlik wa fina salihun?" Ya Rasul, apakah kami juga akan ikut binasa padahal di sekitar kita ini banyak orang soleh? Apa kata Nabi? Na'am, idza kathura al-khubuth. Ya, kita juga akan ikut binasa kalau sudah keburukan, perkara-perkara yang menyimpang dari agama itu menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Lihat, sekian banyak musibah yang Allah timpahkan kepada umat ini. Tidak hanya menimpa orang-orang jahat, tidak ada yang menimpa orang-orang musyrik, tidak hanya menimpa orang-orang ahli bidah, ahli maksiat, tapi juga menimpa orang-orang saleh di sekitar itu. Menimpa orang-orang saleh. Anahliku fina salihun, na'am idza kathura al-khubuth. Maka kita menjaga diri kita, jaga keluarga kita. Kalau bisa kita juga menyampaikan dengan kemampuan kita kepada masyarakat kita, supaya sama-sama untuk bisa menjaga dan mengikuti sunnah Nabi SAW dan tidak menyelisihinya, tidak menyelisihi perintahnya. Kemudian selanjutnya hadis nomor 12, peringatan dari bahaya berdusta atas nama Nabi. Ini banyak orang yang berdusta atas nama Nabi, terlebih di zaman kita, luar biasa. Begitu mudahnya orang itu berdusta atas nama Nabi. Begitu mudahnya dia mengatakan qala Rasulullah. Begitu mudahnya mereka, bahkan mereka berdusta, mereka berjumpa Nabi, mereka melihat Nabi, mereka berjalan bersama Nabi, Nabi datang ke rumahnya. Ada lagi yang berdusta apa? Nabi mengeluarkan tangannya dari kuburannya. Ya subhanallah. Ini kedustaan yang nyata, dibungkus dengan apa? Nama agama. Akhirnya orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang lemah imannya, mereka percaya dengan itu semuanya. Peringatan dari bahaya berdusta atas nama Nabi SAW. Hadis dari Al-Mughirah, an Al-Mughirah radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Mughirah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadhiban 'alayya laysa kakadhibin 'ala ahad. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta atas seseorang di antara kalian. Orang yang berdusta dengan membawa nama Nabi tidak sama ketika orang itu berdusta dengan membawa nama orang tuanya, membawa nama atasannya, membawa nama anaknya. Tidak sama. Kata Nabi, siapa yang berdusta dan sengaja berdusta atas namaku, maka bersiaplah tempat duduknya dari api neraka. Tempat duduknya dari api neraka. Bukan dari apa? Bukan dari kayu, bukan dari gabus, bukanlah dari sepon, bukan, dari api neraka. Berarti di mana ancamannya? Di neraka. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini mutawatir. Hadis ini banyak sekali yang meriwayatkan sehingga tidak bisa terbantahkan hadis ini. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Faedah dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan tinggi dan agungnya kedudukan Nabi SAW melebihi siapapun dari manusia ini. Kedudukan Nabi, derajat Nabi di seluruh umat manusia tidak ada bandingannya, paling tinggi. Paling tinggi, karena Nabi adalah Sayyid waladi Adam. Nabi SAW ini adalah pemimpin anak Adam semuanya, bahkan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpinnya manusia terdahulu dan manusia paling akhir. Bahkan afdhalur rusul, Rasul yang paling mulia, paling terbaik adalah Rasul kita Nabi Muhammad. Maka kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling mulia. Maka tidak boleh seorang
ya, berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas nama Nabi. Orang ketika berdusta atas nama atasannya ini tidak berani dia. Kenapa dia berani dengan mudah berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan ya kejahilan dia dan keberanian dia untuk melawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pengakuannya cinta kepada Nabi, tapi ketika berdusta, maka ini bukan cinta namanya. Bukan cinta namanya. Kemudian yang kedua, berkata At-Tibi rahimahullah, hadis ini merupakan ancaman yang keras bagi para pendusta yang mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa yang paling besar. Berdusta atas Nabi adalah termasuk perbuatan dosa paling besar, dan telah menjadi ijma, konsensus, ijma para ulama bahwa berdusta atas nama Nabi adalah dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Maka tidak boleh melirik kepada penyimpangan firqah Karramiyah yang membolehkan membuat hadis palsu untuk mendorong manusia berbuat baik dan mencegah dari keburukan. Ada sebuah firqah namanya firqah Karramiyah. Firqah Karramiyah ini mereka sengaja berdusta atas nama Nabi, membuat hadis-hadis palsu. Tujuannya apa? Mendorong manusia untuk berbuat baik dan mencegah dari keburukan. Apa masih kurang dari hadis-hadis Nabi yang sekian banyak dan dalam ayat Al-Quran mendorong manusia berbuat baik, mencegah dari berbuat apa? Berbuat dosa dan berbuat keburukan. Apa masih kurang? Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan menjelaskan tentang ayat surat apa? Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya Allah tidak menurunkan kecuali hanya surat ini saja, maka sudah cukup. Maksudnya apa? Cukup untuk mendorong manusia berbuat kebaikan, cukup mendorong manusia untuk beramal saleh dan mencegah manusia dari keburukan. Karena ayatnya jelas, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali mereka memiliki 4 sifat itu. Maka cukup. Tetapi Karramiyah firqah sesat dol, ya, mereka sengaja membuat hadis-hadis palsu dinisbatkan kepada Nabi, tujuannya mendorong manusia berbuat baik, mencegah manusia dari berbuat keburukan. Seakan-akan syariat ini kurang, seakan-akan syariat ini kurang, dan hadis-hadis Nabi SAW ini ya masih kurang, sehingga mereka harus membuat tambahan-tambahan. Kemudian selanjutnya, yang kemudian apa yang dilakukan oleh firqah Karramiyah ini kemudian diikuti oleh kaum Sufiyah, dengan membolehkan membuat hadis palsu untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Tidak boleh. Dalam Al-Quran sudah banyak ayatnya, hadisnya pun sudah banyak mengajak manusia untuk berbuat baik. Ini adalah kebatilan dan kedunguan yang zahir, lagi kebodohan yang nyata. Bagaimana mereka ingin mengajak manusia tapi dengan cara membuat kedustaan kepada Nabi? Bagaimana seorang mau bersedekah tapi kemudian hartanya dari mana? Dari mencuri. Tidak benar. Dia bukan mendapatkan pahala, tapi malah sebaliknya dia mendapatkan apa? Dosa. Ibnu Jama'ah dan lainnya dari para ulama mengatakan mereka itu golongan manusia yang paling berbahaya. Siapa itu? Karramiyah. Mereka itu golongan manusia paling berbahaya karena secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa syariat ini masih membutuhkan tambahan, serta sebab itulah kami harus menyempurnakannya. Jadi seakan-akan syariat ini masih kurang. Datanglah firqah Karramiyah, datanglah sebagian dari Sufiyah tadi, mereka harus menyempurnakan syariat ini dengan menambah hadis-hadis palsu untuk mendorong manusia beramal saleh. Ini banyak sekali hadis palsu dikumpulkan oleh para ulama, ya. Kemudian yang ketiga, dusta adalah sifat tercelah lagi terhina yang akibatnya sangat berbahaya. Karena itulah Nabi SAW telah memperingatkan secara umum dalam hadisnya. Kedustaan secara umum diingatkan Nabi dalam hadisnya, wa iyyakum wal kadhib, dan jauhilah ya dusta, jauhilah kedustaan.
jauhilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan menggiring manusia kepada kejahatan. Orang berdusta pertama, setelah berdusta dia akan berbuat jahat karena dia berani berdusta. Ya, dia akan berbuat jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Awalnya dusta, kemudian apa? Dia berbuat jahat, yang akhirnya balasannya neraka. Wa ma yazalu ar-rajul yakdzib wa yataharral kadhib. Dan seorang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaannya hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, maka ia akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta di sisi Allah. Orang yang sekali berdusta masih bisa kita maafkan. Mungkin dia lalai, mungkin dia sedang kena bisikan setan, ya, mungkin dia sedang terdesak. Dusta pertama. Kedua, okelah dimaafkan. Ketiga, sulit kita untuk percaya lagi. Sulit untuk percaya lagi. Dan paling banyak yang berdusta siapa? Siapa yang paling banyak berdusta biasanya? Dalam bab muamalah, siapa yang paling banyak berdusta? Orang yang berhutang. Orang yang berhutang biasanya banyak berdusta. Janjinya tanggal berapa? Ya, kemudian tempo hari, jatuh temponya ditagih, dia dusta. Macam-macam dia cari alasan. Anak sakit, yang orang tua sakit, padahal mereka sehat semuanya. Berarti mereka berdusta atas nama anak, atas nama orang tua. Kemudian orang yang banyak berdosa adalah pedagang. Illa man rahimah rabbi. Orang pedagang, orang penjual banyak berdusta dia. Untuk melariskan dagangannya dia harus berdusta. Demikian, bahkan dia siap menjatuhkan lawannya, temannya. Ya, ini tidak benar. Tapi kedustaan itu kedustaan secara umum. Ada kedustaan lebih berat lagi, yaitu kedustaan kepada Nabi SAW. Tapi secara umum bahwa perbuatan dusta ini adalah sifat tercela. Ya. Kemudian keempat, ada pun dusta atas nama Nabi SAW termasuk dosa yang paling besar dan hukumannya lebih keras dari dusta kepada orang lain. Hal ini karena akan berakibat bahaya dan kerusakan dalam urusan agama dan dunia. Orang yang berdusta atas nama Nabi, maka secara tidak langsung dia telah menambah syariat Nabi. Dia menambah syariat Nabi atau dia akan mengurangi syariat Nabi. Nah, ini bahayanya lebih besar. Dan bukan hanya berdusta kepada Nabi, tapi juga hakikatnya dia berdusta kepada Allah Taala. Kemudian kelima, ucapan Nabi SAW adalah syariat, sedangkan ucapan siapapun bukan syariat. Ucapan Nabi itu syariat, tapi ucapan selain Nabi bukan syariat. Ucapan kita bukan syariat. Nah, kemudian disamakan dengan ucapan Nabi, tidak boleh. Maka berdosa atas Nabi SAW hakikatnya berdosa atas nama Allah. Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu. Maka ketika ada orang yang berdosa atas nama Nabi, seakan-akan wahyu turun kepada dia, dan dia berdusta kepada Allah Taala. Bukan perkara ringan. Berapa banyak khatib, berapa banyak penceramah, ya, dia berdusta atas nama Nabi. Dia membawakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis mau'u dinisbatkan kepada Nabi. Dan begitu enteng saja dia merasa tidak berdosa. Ini karena kebodohan dia. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang berdosa atas namanya di dalam banyak ayat. Ingat, Allah mengancam siapa saja yang berdusta atas nama Allah dalam banyak ayatnya. Di antaranya adalah firman Allah, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihu dhalimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat? Tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang yang berdusta atas nama Allah. Mereka yang paling zalim. Apa balasannya? Innahu la yuflihu dhalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan mendapatkan keberuntungan. Tidak mendapatkan keberuntungan. Kemudian firman Allah yang kedua, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun." Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya
Tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa, tidaklah beruntung orang-orang yang berbuat jahat, musyrik, pendusta atas nama Nabi, ada berdusta atas nama Allah, dan mereka disebut dengan mujrim, penjahat, pendosa yang lebih besar dosanya. Kemudian yang ketujuh, ahlul bidah. Ahlul bidah banyak berdusta atas nama Nabi SAW, baik itu dusta dalam bid'ah keyakinan atau bid'ah amaliyah. Nah, mereka punya keyakinan begini dan begitu, itu dusta, bohong. Coba datang maulid Nabi, mereka punya keyakinan apa di maulid Nabi? Ada yang pernah hadir maulid Nabi kemudian sudah tobat? Alhamdulillah kalau tidak ada. Katanya, ada juga nggak pernah hadir, alhamdulillah. Katanya, ya, ketika acara maulid Nabi ada pembacaan qasidah-qasidah badah, pujian kepada Nabi. Setelah itu mereka akan berdiri, atau mereka dalam keadaan berdiri sambil membaca qasidah bait-bait pujian kepada Nabi. Kenapa mereka berdiri? Karena mereka punya keyakinan bahwa Nabi datang kepada mereka. Nabi datang di majelis mereka, menyaksikan mereka yang merayakan hari kelahiran Nabi. Ini keyakinan batil. Berdusta tidak? Berdusta. Berdusta, dan itu diajarkan kepada anak cucu mereka, sehingga tertanam pada diri mereka setiap tahun harus diadakan perayaan untuk apa? Dihadiri Nabi. Dusta dalam keyakinan. Tayyib di contoh di Solo seumpamanya, ya, di sini di kota ini ada sekian banyak majelis kan, kalau ihtifal maulid Nabi, berarti Nabi pindah-pindah tuh. Semalaman keliling ke Indonesia, besok negara mana lagi, terus. Ini keyakinan batil dan dusta atas nama Nabi SAW. Belum yang lainnya, ya, dusta dalam amaliyah, bid'ah amaliyah, ini juga dusta. Karena dia mengatakan siapa yang mengerjakan ini maka dia pahalanya ini. Dusta atas nama Nabi. Siapa yang bersalawat sekian puluh kali dia dapat pahala begini. Dari mana? Dusta atas nama Nabi. Kemudian yang ke-8, wajib berhati-hati dari para pendusta dan selektif dalam belajar agama. Banyak pendusta, harus selektif dalam belajar agama. Karena banyak orang yang menisbatkan suatu hukum kepada agama sedangkan agama tidak pernah mensyariatkannya. Ya. Banyak orang yang menisbatkan satu hukum kepada agama, syariat, padahal agama tidak pernah mengajarkannya. Ini para pendusta mereka. Mudah sekali mereka berdusta. Hati-hati. Mereka menamakan majelis ilmu, tapi bukan ilmu yang diajarkan, kemaksiatan yang dipertontonkan. Mereka mengajarkan, mereka menamakan majelis ilmu, tapi tidak ada ilmu yang dibawa pulang. Yang ada yang dongengan, cerita-cerita khurafat. Mereka mengajarkan majelis ilmu katanya, namanya majelis ilmu, tapi di situ pulang membawa dosa dan maksiat, campur baur. Ilmu mana yang akan didapatkan dari ilmu yang bermanfaat? Sedangkan tidak ada hukum syar'i yang berlandaskan dalil yang sahih yang diajarkan. Hati-hati. Sebagaimana wasiat Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, imam dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun anzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini agama yang kita pelajari, agama dari mana kita mengambilnya. Pastikan selektif, ya, selektif. Jangan melihat popularitasnya, jangan melihat kode gelarnya, jangan melihat dengan banyaknya yang hadir, tidak. Tapi lihat benar tidak yang menyampaikan, benar tidak yang disampaikan, harus jelas. Kemudian 9, Nabi SAW mengajarkan, Nabi SAW mengabarkan akan muncul para pendusta, bahkan mereka mengaku sebagai Rasul utusan Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Ini dustanya sudah tidak kaleng-kaleng lagi, ya, dustanya bukan kaleng-kaleng lagi, ini dustanya dusta lagi. La taqumu as-sa'ah hatta yub'atsa dajjalun kadzdzabun qariban min 30 kulluhum yas'umu annahu Rasulullah. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai muncul para pendusta, kata Nabi.
Muncul para pendusta, dan sungguh banyak sekali pendusta ini. Jumlah mereka sekitar 30 orang. Semuanya mengaku sebagai Rasul utusan Allah. Ya. Tanda hari kiamat ketika muncul pendusta-pendusta mengaku sebagai Rasul utusan Allah. Di negeri kita sudah pernah ada Rasul utusan Allah, mengaku Nabi, mengaku Rasul. Ya, ini diantara tanda bukti hari kiamat, munculnya para pendusta. Hati-hati. Sampai ada yang berdusta, dia bisa video callan dengan malaikat. Apalagi ya, video callan dengan malaikat. La haula, malaikat maut mungkin sekalian deh. Dan gitu dipercaya, ya gimana? Memang ajarannya. Hati-hati. Yang ke-10, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang sangat mengagungkan Nabi SAW dan berpegang teguh dengan sunnahnya, serta selalu berusaha selektif dalam menerima hadis yang disandarkan kepada Nabi. Kita ahli sunnah diajari para ulama kita, ya, berpegang kepada sunnah, berpegang kepada hadis Nabi. Apa cukup? Tidak. Hadis Nabi yang sahih, bukan sembarang hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Ya, karena hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan. Ini yang harus kita pegang. Tapi ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, palsu, ada hadis batil, hadis mungkar. Ini harus ditinggalkan. Tidak boleh, ya, seorang bermudah-mudahan dalam perkara ini. Kemudian hadis ini adalah hadis mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang kita bawakan tadi dalam bab ini adalah hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak rawi thiqah terpercaya, tidak bisa terbantahkan ancaman Nabi SAW bagi mereka yang berdusta ini. Kemudian 12, terdapat dalam riwayat lain bahwa orang yang berdusta atas nama Nabi SAW akan dibangunkan rumah di neraka, bukan hanya tempat duduk, tapi apa? Rumah di neraka. Sebagaimana dalam riwayat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Coba, dibangunkan apa? Rumah, tapi di neraka. Orang berharap dibangunkan rumah di surga, dan dia malah menyiapkan rumahnya sendiri di neraka. Waliyadzubillah. Ini hadis na'am dalam riwayat Imam Syafi'i. Kemudian 13, di antara faktor yang mendorong orang berdusta atas nama Nabi, apa sih yang membuat mereka kok berani berdusta? Kenapa mereka berdusta? Apa sebabnya mereka itu berani berdusta atas nama Nabi? Sebab dan faktor yang mendorong mereka berdusta adalah yang pertama, tujuannya untuk taqarrub kepada Allah. Ya Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berdusta, membuat hadis-hadis palsu, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan membuat hadis palsu untuk mendorong manusia beramal saleh, untuk berdakwah. Jadi kalau ada para penceramah, khatib, membawa hadis palsu, jangan-jangan dia masuk pada bab ini, dia masuk pada sebab ini. Enggak, yang penting orang berbuat baik lah, yang penting orang berbuat baik, didorong manusia berbuat baik, ya, dengan hadis palsu. Padahal dia itu penjahat. Allah katakan dia adalah mujrim. Allah katakan mujrim, penjahat. Allah katakan zalim. Nabi katakan dia itu kadzdzab, pendusta. Nabi katakan dia dajjal, pendusta. Kemudian dia nyuruh orang berbuat baik, ya, tetapi dengan cara yang salah menyuruhnya, dengan membawa hadis palsu. Kan ada sebagian orang tuh zalim terhadap dirinya, tapi dia tidak ingin orang lain berbuat zalim. Contoh siapa? Contoh siapa? Sebagian orang tua, bapak-bapak, sebagian bapak-bapak, dia zalim kepada dirinya, dia rokok, dia merokok, tapi dia tidak ingin anaknya berbuat zalim, menyakiti hatinya, menyakiti dirinya, ya. Akhirnya anaknya dilarang untuk merokok, jangan rokok. Nah, padahal dia dapat judul rokoknya, anaknya jangan rokok, bahkan diancam, mungkin juga dipukul kalau dia ketahuan merokok anaknya, ya. Dia salah untuk diri dia, tapi dia tidak ingin kesalahan itu menular pada siapa? Anaknya. Dia ingin anaknya tetap berbuat baik, benar, yang nasihat dia benar, tapi anak tidak akan patuh kalau dia masih melihat contohnya tidak benar. Nah, khatib atau para penceramah tadi, dia sudah mendolimi dirinya, dia juga mendolimi orang lain dengan cara yang salah tadi, memberikan nasihat dengan hadis-hadis palsu tadi.
Kemudian yang kedua, sebab mereka berbuat dusta kepada Nabi adalah karena fanatik madhab dan golongan tertentu. Saking fanatiknya, ya, saking dibutakan oleh Allah mereka, hatinya, pikirannya fanatik kepada madhab, fanatik kepada golongan. Mereka berbuat apa? Dusta atas nama Nabi. Di antara hadis yang masyhur dari kalangan Syiah Rafidhah, hadis palsu, maudhu, yaitu Ali khairul bashar, man syakka faqad kafar. Ali itu sebaik-baik manusia, siapa yang meragukan maka dia kafir. Ini karena apa? Saking fanatiknya kepada mazhab Syiah, sampai dia berbuat dusta atas nama Nabi, membuat hadis palsu. Ya, nanti ada yang fanatik kepada mazhab Syafi'i, dia buat hadis palsu tentang keutamaan Syafi'i, hadis palsu tentang keutamaan Abi Hanifah. Saking fanatiknya, ini terjadi. Dahulu beberapa, mungkin saat kita masih kecil ya, kita dulu pernah mendengar ketika datang pemilihan, kan dulu cuma ada 3 partai kan itu, zaman dulu ya, ada 3 partai. Nanti setiap itu mereka terdengar tuh ada yang membawa ayat untuk menghantam partai yang lainnya. Satu membawa ayat, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Maksudnya itu kan ada partai bergambar pohon kan. Nanti masalah yang satu dia bawa ayat tentang Baqarah. Nanti subhanallah, itu kita dengar saat kita masih kecil dulu. Karena fanatiknya kepada golongan, fanatiknya kepada mazhab, sampai mereka berani membawa ayat yang bukan pada tempatnya. Ya sama tadi, mereka fanatik kepada mazhab, membuat hadis palsu kepada Nabi, ya, untuk membela mazhab dan golongannya. Seakan-akan golongan dan mazhab itu, ya, lebih mulia daripada syariat, lebih mulia daripada agama. Kemudian yang ketiga, sengaja untuk merusak ajaran Islam. Nah, sengaja untuk merusak ajaran Islam ini dilakukan oleh zanadiqah, orang-orang zindik, orang-orang munafik. Mereka membuat hadis-hadis palsu sebanyak-banyaknya, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Tujuannya memang untuk merusak, tujuannya untuk merusak agama. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah menjilat penguasa. Menjilat penguasa. Dia ingin mendapatkan pujian penguasa, kedudukan dari penguasa, mendapatkan hadiah, ya, yang besar dari penguasa. Maka dia sengaja membuat hadis palsu supaya apa? Dapat pujian penguasa. Ini terjadi di zaman dahulu. Ya, mereka ingin memuji penguasa yang sedang melakukan dosa, dia buat hadis palsu tentang itu. Tapi subhanallah, penguasa, lupa riwayatnya. Ya, ada seorang penguasa khalifah, dia sedang lomba burung merpati. Kemudian orang ini ingin mendapatkan pujian penguasa, maka dia pun apa? Membuat hadis tambahan. Ada hadis sahihnya tentang perlombaan, ya. Hadisnya sahih, tapi dia tambahin lafaz dengan lafaz apa? Bolehnya perlombaan merpati tadi. Supaya apa? Dia mendapatkan pujian, hadiah dari penguasa. Penguasanya ini pintar, ngerti. Marah dia, bukan malah memuji. Yang akhirnya penguasa itu bilang, sembelih semua merpati itu. Sembelih semua merpati itu. Ini banyak terjadi. Orang kalau sudah menjilat, ya, apapun yang akan dia lakukan untuk mendapatkan jabatan dan sebagainya. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan kepada penguasa, ya, dia harus mendengar dan patuh dalam kebaikan. Tetapi apa? Ketika ada kemungkaran, dia harus mengingkari dalam hatinya. Kemudian dia memberikan nasihat jika dia mampu. Tetapi tidak boleh dia merendahkan, tidak boleh dia mencela, tidak boleh dia memberontak. Ya, di satu sisi tidak boleh dia apa? Menyetujui perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Tidak boleh dia mendukung dalam kemaksiatan dan dosa. Tapi dia memberikan nasihat dengan cara syar'i, dengan yang diajarkan oleh Nabi. Ahli sunnah pertengahan.
tidak hulu melampaui batas kepada penguasa bahwa penguasa itu maksum, tidak pula merendahkan penguasa bahwa penguasa itu begini dan begitu lebih bejat daripada Fir'aun. Tidak, sesuai. Ya, kalau Syiah Rafidhah mereka hulu pada penguasa bahwa pemimpin dan penguasa mereka maksum. Terbalik Khawarij dan Mu'tazilah mereka merendahkan penguasa yang zalim, bahkan lebih rendah daripada Fir'aun bagi mereka. Tapi ahli sunnah pertengahan, tidak pula menjilat. Ya, apa yang benar, apa yang baik, apa yang maslahat maka didukung, didoakan. Apa yang tidak benar, apa yang menyalahi syariat maka diingatkan dengan cara baik, diberi nasihat dengan cara syar'i dan didoakan. Kemudian yang kelima, sebagai pekerjaan, tujuan orang membuat hadis palsu sebagai apa? Pekerjaan untuk menghasilkan uang. Ini banyak dilakukan oleh tukang dongeng. Ini dilakukan oleh kusos. Kusos itu kalau hari sekarang disebut tukang dongeng. Kalau sebagian orang acara itu ulang tahun biasanya manggil apa? Yang suka dongeng, cerita, terus disenangi sama anak-anak itu apa namanya? Berarti tidak ada yang pernah merayakan, alhamdulillah. Ya, biasanya mereka manggil tukang dongeng cerita, dan mereka akan cerita ngalor ngidul, tapi tidak ada benarnya ini. Terutama mereka ini tukang dongeng membawa hadis palsu. Dan berapa banyak sekarang majelis-majelis yang dikatakan majelis ilmu, dikatakan majelis zikir, tapi ternyata di situ hanya dongeng cerita palsu. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan uang. Untuk menghasilkan uang. Maka hati-hati. Ya. Kisah-kisah yang dinisbatkan kepada para nabi, kisah-kisah yang dinisbatkan kepada para sahabat harus jelas sumbernya. Harus jelas sumbernya. Terlebih kisah-kisah tersebut mengandung hukum syar'i di dalamnya, mengandung pelajaran-pelajaran syar'i di dalamnya. Nah, boleh seorang berdusta atas nama Nabi SAW meskipun untuk berdongeng, bercerita. Apalagi tujuannya untuk mendapatkan menghasilkan uang. Kemudian terakhir, tujuan orang membuat hadis palsu adalah meraih popularitas. Kenapa meraih popularitas? Orang zaman dahulu berdusta atas nama Nabi, ya, dia sengaja berdusta seakan-akan apa? Tidak ada orang yang memiliki riwayat hadis ini kecuali dia. Kemudian orang pada berbondong-bondong meriwayatkan darinya, padahal palsu. Bagaimana dia? Dia membuat hadis palsu dinisbatkan kepada Nabi, kemudian dia mengambil sanad riwayat yang kemudian dia gatungkan dengan sanad dia. Ya. Akhirnya apa? Orang ketika mendengar hadis dari jalur siapa? Dari fulan. Masya Allah, kita tidak pernah mendengar dari rawi-rawi yang lain. Orang pada berbondong-bondong untuk mengambil riwayat darinya. Akhirnya dia terkenal. Tapi terkenal dalam apa? Kedustaan. Ini yang terjadi. Maka hati-hati, kita menjaga diri dan kita harus selektif dalam menerima hadis Nabi SAW. Tidak bermudah-mudahan untuk menyebarkan kecuali kita sudah takkid. Pastikan terlebih dahulu hadis ini derajatnya sahih, hasan, atau apa derajatnya, ya. Dan kita tidak bermudah-mudahan dalam menyebarkannya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kita semuanya di atas tauhid dan sunnah Nabi-Nya, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Insyaallah cukup ya. Lanjut nanti insyaallah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.